Ya, sedikit mengupdate berita tentang Nanoverse ataupun Nanovest ataupun tentang mengenai peluncuran Nanobyte ini di tanggal 22 Februari 2022. Tepatnya ini teman-teman, ini di jam 15 hingga jam 21-an ya, berarti jam-jam 3 sore hingga jam 9 malam. Nah, nanti dari Nanovest ini dia tuh ngundang teman-teman ya, mungkin ada beberapa orang-orang, mungkin ada regulator juga, kemudian juga ada selebritinya juga. Nah, ini untuk tempatnya ini secara daring ya, berarti secara online teman-teman bisa ikuti langsung untuk di media sosial mereka, terutama di YouTube-nya. Teman-teman silahkan kunjungi YouTube mereka dan tentunya nanti kita akan tunggu-tunggu atau akan kita simak di jam 15 atau di jam 3 sore di tanggal 22 Februari 2022. Oke. Nah, di mana teman-teman untuk si Nanovest ini berita yang mencengangkan luar biasa, memang benar-benar mencengangkan ya. Kenapa? Karena untuk si Nanovest ini dia itu nanti di tanggal 22 itu akan ngebahas tentang pentingnya kesadaran cryptocurrency, kemudian juga kesadaran tentang beragamnya cryptocurrency, terutama mungkin ini ada ngobrol-ngobrol sedikit dengan regulator atau pihak-pihak terkait gitu teman-teman. Nah, jadi tentang legalnya di Indonesia, kemudian juga untuk pentingnya juga, pokoknya semuanya nanti ini akan dibahas. Terutama nanti kita pun akan kedatangan selebriti, ya. Termasuk siapa aja sih? Nah, ini teman-teman pasti mengetahui ya. Nah, di sini nantinya juga ada selebriti-selebriti yang memang dia hadir, ya, menghadiri acara dari Nanovest ini. Nah, jadi ini acaranya memang acara dari Nanovest, tetapi di sini bilangnya itu sebagai nano apa ya, sesuai bilangnya itu kayak nanoverse gitu ya, nanoverse gitu. Nanoverse sekarang kan ini sedang booming-boomingnya tentang cryptocurrency ya, tentang metaverse metaverse gitu. Nah, jadi semoga nanti sesuai dengan harapan kita nanti di tanggal 22 ini ya, untuk si Nanobyte ataupun NBT ini listing gitu teman-teman. Nah, itu harapan kita. Ya entah nanti kalau misalkan untuk unlock dari NBT kita di aplikasi Nanoverse itu nggak tahu ya berapa-berapanya, ataukah dia nantinya bisa untuk di unlock ataupun dibuka kuncinya itu sekaligus dan kemudian kita bisa jual juga sekaligus gitu teman-teman. Ataukah nanti memang ketika memang dibuka unlock itu hanya 10% yang bisa untuk dijual, ataukah mungkin hanya 50% yang bisa dijual, apa ya, 50% itu maksudnya semua token yang kita miliki apakah bisa kita keluarkan, ataukah bisa kita uangkan, ataukah kita bisa jual langsung, ataukah mungkin bisa kita cairkan langsung di tanggal 22, kita nggak tahu ya. Karena nanti kita pun masih nunggu informasi langsung dari si Nanoverse-nya ini. Oke, nah di sini teman-teman berita yang paling penting memang sangat menyengang, mencengangkan gitu teman-teman. Kita pun kaget juga ya. Jadi kayaknya gimana ya, kalau kita kemarin-kemarin itu kan biasa aja gitu ya, kalau misalkan mengadakan AMA itu kan biasa aja ya, pasti itu lagi gitu kan ya, nggak jauh-jauh mungkin dari tim-tim Nanovest aja gitu, mungkin kayak Pastika Hutama, kemudian juga mungkin yang lain-lain, teman-teman yang lain gitu yang memang biasanya mengisi acara dari AMA itu. Oke, nah tetapi nanti di tanggal 22 ini berbeda ya, berbeda sama sekali. Karena nanti di tanggal 22 ini pokoknya gabungan dari seluruh elemen gitu kan ya. Ultraman berarti. Jadi di sini nanti ada pihak dari selebritis juga, nanti kita kedatangan tamu dari pihak selebritis. Oke, kemudian juga mungkin ada pihak-pihak apa regulator yang terkait, pihak-pihak terkait, terutama mungkin dari Bapepti ataukah mungkin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, ataukah mungkin yang lain-lain lah, mungkin yang lebih mengerti, mungkin teman-teman silahkan komen di kolom komentar di video ini. Ataukah mungkin juga pokoknya banyak banget ya, mungkin kita pun kedatangan tamu juga nanti di daring di tanggal 22 ini, itu CEO dari Finansialku. Finansialku. Iya, kalau nggak salah itu teman-teman ya. Terutama juga nanti ada tim juga, mungkin ini saya seneng banget ya, seneng banget dengan edukasi investasi masa kini ya. Aset masa kini kaya masa depan. Teman-teman pasti tahu itu ya.
Di situ teman-teman kalau misalkan pengen belajar tentang cryptocurrency bagusnya di situ aja ya. Itu investasiku nggak salah ataukah mungkin eh apa ya? Cryptocurrency apa sih nama channelnya nggak tahu. Pokoknya dia slogannya kayak gitu ya. Aset masa kini, kaya masa depan. Gitu. Oh iya, koin investasi teman-teman. Koin investasi. Nanti kita pun akan kedatangan koin investasi. Kemudian juga mungkin yang lain-lain lah. Pokoknya banyak pihak-pihak regulator pun, terutama juga mungkin nanti kita akan kedatangan tamu juga CEO mungkin dari toko kripto ataukah mungkin yang lain-lain gitu teman-teman. Pastinya ya. Soalnya kan untuk Nanovers ini dia berkolaborasi gitu atau berkolaborasi dengan toko kripto. Nggak mungkin dong kalau misalkan toko kripto nggak datang di acara besar yang digelar oleh Nanovers ini. Oke, nah berikutnya mungkin kita akan sedikit mengenal ya orang-orang yang nantinya pastinya datang di acara Nanovers ini di tanggal 22 Februari 2022. Ini akan dimulai di tepatnya jam 15 hingga di jam 19. Berarti kalau di sini itu di jam 3 sore hingga jam 9 malaman ya nggak salah. Oke. Nah, kemudian kita lanjut di sini teman-teman. Kita akan lihat sedikit. Ya, di sini tentunya ini akan ngebahas tentang regulasi di Indonesia, terutama mungkin kepatuhan hukum. Kita ini harus ikuti hukum ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan kita sedikit berbicara untuk Nanovers ini ataupun Nanobet-nya, token dari Nanobet. Kita pun mungkin kemarin sempat buka-buka juga, sempat juga untuk baca-baca dari random map-nya atau roadmap, ataukah mungkin kertas putihnya gitu kan ya. Nah, jadi kita mengacu lihat dari kertas putih mereka bahwasanya nanti di sininya ini untuk Nanobit ini sebagai aset gitu, sebagai aset yang mana ini dapat mengakses keuangan gitu teman-teman. Dalam artian kita ini bahasa gampangnya apa ya? Jadi kita ini mengakses ke perbankan, kita ini bisa dengan menggunakan Nanobit ya. Karena untuk cryptocurrency ini kan memang diakui ini sebagai aset digital gitu teman-teman. Yang namanya aset itu bebas dong, mau kita jual bisa ataukah mungkin kita gadaikan pun sangat bisa gitu kan ya. Nah, terutama juga untuk di Nanovers ini, jadi gimana sih caranya untuk Nanovers ini menciptakan Nanobet dan kemudian Nanobet ini dia bisa berpeluang diterima oleh perbankan, terutama mungkin yang berkolaborasi ataukah mungkin disupport juga oleh Bank Sinarmas gitu kan ya. Nah, jadi selamat buat teman-teman semua yang kemarin mengikuti waitlist ya, challenge yang sudah mendapatkan Nanovers ya ataupun Nanobite-nya. Kemarin itu kan kalau misalkan kita mendaftar di Nanovest ini tanpa syarat, teman-teman daftar doang tanpa melakukan KYC, teman-teman itu kan mendapatkan 21 NBT kan ya. Untuk setiap orang yang kita ajak kita mendapatkan 21 orang, berlaku kelipatan gitu ya. Kemudian juga untuk yang mendaftar pun mendapatkan 21 NBT juga. Nah, jadi teman-teman, selamat buat teman-teman semua yang kemarin mengikuti waitlist. Ya, kita akan buktikan nanti di tanggal 22. Ya, gimana kelanjutannya dari si Nanovers ini. Ya, ini proyek yang bukan main-main ya. Kalau menurut analisis saya bukan proyek main-main, bukan proyek ecek-ecek juga. Karena memang sebelum proyek ini dimulai, tentunya ini sudah mengakses ke regulasi terkait ya, termasuk mungkin ke pemerintahan ya, yang memang harus ada di dalamnya. Mungkin terutama ini kan untuk si Nanovers ini, di dalam dari Nanovers ini ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita bisa membeli ya, aset digital, terutama cryptocurrency, entah itu Bitcoin dan lain-lain. Kemudian juga mungkin yang kedua ini, option yang kedua, kita ini bisa untuk membeli slot-slot saham ya. Slot saham ini mungkin gabungan slot-slot luar negeri dan dalam negeri ya. Mungkin termasuk juga dari McDonald gitu kan ya, kemudian Microscope ataukah mungkin yang lain-lain lah, mungkin yang lebih paham teman-teman semua gitu. Cuman hanya modal 5.000 teman-teman itu bisa untuk membeli slot-slot
ya, slot-slot saham. Kemudian juga dengan uang 5.000 teman-teman itu bisa menabung aset digital itu kan ya. Betapa pentingnya kemudian hari ya, betapa pentingnya nanti di masa depan untuk aset-aset ini. Oleh sebab itu mungkin buat anak-anak muda, anak-anak milenial yang perlu seharusnya kita menabung mulai dari sekarang ya. Kita sisihkan uang jajan kita untuk menabung. Kemudian juga ya semoga harapan kita ke depannya ya kita ini sudah mencapai financial freedom ya teman-teman ya. Oke, nah mungkin sedikit untuk berbicara ya, sebenarnya kita bukan membicarakan itu, tetapi kita akan sedikit ya mengungkap ya nanti di tanggal 22 Februari 2022 tepatnya di jam 13.21 itu kita ini akan kedatangan tamu teman-teman. Termasuk tadi yang telah saya sebut-sebut tadi, termasuk selebriti, cuman ya untuk selebritinya siapa gitu kan ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, sebelum kita mengenal untuk selebriti, terlebih dahulu teman-teman semua. Oke, mengucap syukur alhamdulillah ya buat teman-teman semua yang kemarin mengikuti waitlist. Ya, segera teman-teman. Tentunya teman-teman ini akan menikmati hasilnya. Mungkin yang telah kita tabur kemarin, ya susah payah kita, ya kita mengajak orang, ya semoga nantinya usaha kita ini menjadi lilah ya. Lelah kita hari ini menjadi lilah di masa depan. Ya termasuk nanti di tanggal 22 ini. Ya semoga ini menjadi cuan gitu teman-teman. Lumayan lah buat bekal nanti sebentar lagi kan Ramadan. Bentar lagi puasa. Oke. Oke, mungkin buat teman-teman semua kita lanjut ya. Kita akan kenalan dulu ya untuk season-season nanti di tanggal 22 Februari 2022. Nah, di mana ini mungkin dibagi menjadi 6 season ataukah mungkin 7 season. Yang lebih tahu tolong dong di komen di kolom komentar. Oke, nah jadi untuk season yang pertama ini di panel yang ke-1 teman-teman bisa lihat ya panel panel yang ke-1 maksudnya ini dimulai jam 15:44 kemudian sampai dengan 16:10. Ini itu akan ngebahas tentang kebijakan peraturan publik ya sesuai dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti di sini itu campur ya bahasa Indonesia kemudian bahasa Inggris gitu kan ya. Jadi buat teman-teman semua supaya lebih paham kenapa sih Bang kok pakai bahasa Inggris. Oke, nah jadi buat Nanobyte Square, Nanoverse ataukah mungkin nano pokoknya semuanya teman-teman di sini tuh internasional ya. Jadi go internasional. Jadi untuk ini pun dicampur dengan menggunakan dua bahasa gitu teman-teman. Bahasa Indonesia kemudian bahasa Inggris. Jadi jangan khawatir yang nggak pandai-pandai bahasa Inggris. Tentunya di sini nanti ada bahasa Indonesianya ya. Karena nanti dicampur sedikit mengerti lah gitu teman-teman. Nah nanti di season pertama atau panel yang pertama ini akan ngebahas tentang kebijakan peraturan publik. Ya, jadi ini nantinya tentunya ini akan dipanggil juga yang ngebahas ini itu ada Jerry Sambuaga. Beliau ini sebagai Wakil Kementerian Perdagangan Indonesia. Ya, kemudian juga ada juga Teguh Kurniawan Harmada. Di sini pun beliau ini sebagai Ketua Umum Asosiasi Perdagangan Aset Kripto Indonesia. Kemudian juga ada Asih Karaningsih. Ya, beliau ini Ketua Asosiasi Blockchain Indonesia. Kemudian di sini pun ada diktori oleh Fardi Hasan. Kemudian setelah itu kita lanjut untuk panel yang kedua ataupun season yang kedua. Ini dimulai jam 5.00 kemudian sampai dengan 17.40. Ini akan ngebahas tentang investasi terpanas 2022 sesuai dalam bahasa Inggris ya. Kalau ini teman-teman ya. Di mana ini mungkin ada beberapa tokoh ya, mungkin beberapa tokohnya sebagai berikut. Sini ada Melvin Mumpuni, ini CEO dan pendiri Finansialku. Ini penasehat keuangan. Kemudian juga ada beliau Bernardus Wijaya, ini sebagai CEO Secure, bisa dilihat teman-teman ya. Kemudian juga di sini ada Rita Effendi, ini sebagai konsultan investasi. Kemudian juga di sini tentunya ya yang saya bilang sebagai selebritis, ini ada Uya Kuya juga datang loh, hadir Uya Kuya. Halo Uya Kuya. Apa kabar Uya Kuya? Ini ada Uya Kuya. Mungkin nggak ini lagi ya, udah nggak aneh lagi dengan Uya Kuya. Nah, ini Uya Kuya juga ini hadir. Ini beliau ini sebagai selebritis Indonesia, investor cryptocurrency.
Oke, semoga teman-teman semua ketika memang teman-teman ini mendengar juga mungkin kemarin ada berita lagi sebelum kita melanjut ke panel yang ketiga. Kemarin kita ini kan sudah mendengar ya Anang Hermansyah. Pokoknya Anang nggak tahu siapa, dia itu selebritis. Kemudian juga ada istrinya itu yang lagunya cantik. Asyanti dan Anang Hermansyah. Mereka ini selebritis, sebagai pembisnis. Dia itu sekarang berbisnisnya beda lagi. Dia itu ngebuat yang namanya token asik. Mungkin nggak aneh lagi ya dengan token asik. Cuman kita nggak tahu ya teman-teman ya untuk fundamentalnya gimana, kemudian juga untuk tokenomiknya gimana kita nggak tahu teman-teman. Tetapi ini untuk token asik ini digemari juga loh sama-sama kita. Mungkin anak-anak milenial pada beli token-token tersebut, walaupun memang kemarin sempat diberhentikan oleh pemerintah ataukah mungkin otoritas terkait. Ya, mungkin termasuk dari Badan Perdagangan Berjangka Komoditi ataupun Bapepti. Ya, kemarin sempat diberhentikan. Jadi untuk kita ini memang gitu, jangan dulu beli token asik gitu. Ya, soalnya belum terdaftar atau diawasi oleh Bapepti gitu teman-teman. Oleh sebab itu kemarin sempat berhenti, tapi nggak ada kemungkinan ini pun token asik ini pun pastinya nanti akan terdaftar gitu teman-teman. Jangan khawatir, yang kemarin sudah beli teman-teman ya sudah, mau diapa lagi ya. Nah, mudah-mudahan nanti token asik ini memenuhi peraturan atau mematuhi peraturan, menyiapkan prasarana atau persiapan untuk mengikuti aturan-aturan regulasi di Indonesia ya, termasuk kita ini harus ikuti ya, sebagai warga negara kita harus mengikuti peraturan perundang-undangan ataupun hukum yang berlaku di Indonesia. Oke, buat halo semua, udah nggak sabaran lagi nunggu Nanovers ini kedatangan tamu-tamu seperti beliau, orang-orang hebat ya, CEO juga, kemudian juga tamu-tamu, ada 2 artis sebenarnya di sini, ada Uya Kuya terutama juga yang satu artis, nanti masih rahasia yang satunya. Kemudian nanti kita ini bakal masuk lagi ke season yang ketiga ini di jam 17.40 sampai dengan jam 8.10 jam 18.10. Sini itu akan ngebahas ya tentang tentunya kita ini akan segera ke bulan. Ini bukan berarti kita menghayal ya, nggak sama sekali, tetapi ini kita berbicara untuk proyek Nanovers nanti ke depannya gitu loh. Semoga nanti untuk Nanobet ini digemari gitu. Ini mungkin nantinya kita akan kedatangan atau beliau-beliau ini mungkin ada beberapa. Ini ada Joe Ani, ini sebagai CEO Jerif AM Pakar Investasi. Kemudian juga di sini ada Velita, ini sebagai Direktur Konvertasi. Oke, koinvestasi teman-teman ya. Koinvestasi. Di sini ada Velita, ini sebagai Direktur Koinvestasi. Kemudian ada Arganta Korenia, ini sebagai pendiri ya. Mastro, ini penggemar NFT juga. Kemudian juga di sini ada Binance ya. Ini teman-teman ya, tentunya ini penggemar dari NFT juga. Kemudian setelah itu nanti kita lanjut lagi teman-teman untuk sesi yang keempat, ini di jam 7.00 sampai dengan jam 19.30. Ini mungkin salah ketik ya. Di sini ada NFT dan Metaverse masa depan. Ya, ini sesi dalam bahasa Indonesia. Jadi ini untuk NFT ini di masa depannya gimana gitu teman-teman. Ini akan dibahas oleh Jeffrey Zuo. Ini tentunya ini sebagai pendiri UES. Kemudian juga tentunya di sini kita juga akan kedatangan lagi dari Juwono juga. Ini pendiri juga dari NFT, bukan pendiri ya, tetapi di sini itu sebagai penggemar juga. Kemudian mungkin masih banyak yang lain ya, mungkin bahasa Inggris ya, tentunya bahasa Inggris, dominan bahasa Inggris. Kemudian di sini nanti kalau misalkan sesi yang keempat itu sudah, kita lanjut lagi ke sesi yang kelima. Sini aja ada jam 7.30 sampai dengan jam 20.10. Ini kita ini akan ngebahas tentang pendekatan global pada cryptocurrency atau kripto. Ini bahasanya bahasa Inggris lagi teman-teman. Terutama ini direktur ini akan segera datang ya, mungkin dari Binance, kemudian juga dari Coinsights juga ada, kemudian juga CEO dari Safepool juga ada. Kemudian kalau misalkan sesi yang kelima itu sudah, kemudian kita lanjut lagi ke sesi yang keenam. Ini di jam 8.10 sampai dengan 20.50.
Oke, nah ini mungkin detik-detik untuk selesai ya teman-teman ya, untuk AMA di 2022 bulan 2 tanggal 22 ini. Oke, nah di sini di sesi yang ke-6 ini ngebahas tentang pengembangan permainan nama besar versus permainan cryptocurrency sebenarnya. Ini sesinya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya. Oke. Sini pun kita nanti di sini yang ngisi acaranya ini pun mungkin ada selebritis juga. Ada Arlando Persenmo ini nih. Ini selebritis ya, sama kayak Uya Kuya juga. Kemudian juga di sini mungkin banyak banget teman-teman, ya langsung aja kita lanjut lagi nanti ke berikutnya, sesi-sesi berikutnya. Nanti penutupan itu pokoknya yang terakhir kali itu di jam 9 malaman. Pokoknya buat teman-teman semua pantengin terus ya untuk media sosialnya ya, terutama mungkin di Instagram. Nanti juga di sini mungkin ada beberapa yang akan dibagikan. Di sini nanti bagi-bagi uang sebanyak $200 ataukah mungkin $500 itu teman-teman, kalau misalkan dirupiahkan kisaran 3 juta hingga 8 juta rupiah. Yang nantinya mungkin nanti kita di sini para Nano Squad ini tebak-tebakan ya. Bukan tebak-tebak apa ya. Tapi di sini kita ini bakal ngebahas apa, kemudian diisi dengan siapa gitu kan ya. Kemudian juga nanti kedepannya gimana. Semoga nanti teman-teman di sini kepilih ya supaya mendapatkan hadiahnya. Ya, oke, nah di sini teman-teman ya berdoa aja ya, semoga lilah kita ya semoga usaha kita ini menjadi berkah gitu kan ya. Udah gak sabaran lagi, kita tunggu tanggal mainnya di tanggal 22 ya. Semoga usaha kita menjadi lilah, lelah kita menjadi lilah ya. Semoga semuanya harapan kita pun menjadi nyata gitu teman-teman. Bersama dengan Nanovest, kemudian juga bersama Sinarmas Group terutama untuk toko kripto juga. Oke, buat teman-teman semua nanti kita akan ketemu di tanggal 22 ya. Salam semuanya dari saya. Oke, salam semangat ya dari Hendra dari Subang. Pokoknya buat teman-teman semua selalu semangat ya. Selalu semangat, apalagi anak muda, pandai-pandai untuk menabung ya buat masa depan kita. Kalau nggak mulai dari sekarang, dari kapan lagi ya? Mumpung kita ini masih jomblo, nabung sebanyak-banyaknya buat teman-teman semua. Oke, nabung sekarang ini terserah, semuanya pilihan teman-teman ya. Teman-teman itu pengen nabungnya apa aja bebas gitu. Mungkin kalau zaman dulu, mungkin cerita sedikit, kalau zaman dulu mungkin orang-orang tua kita dulu kalau nabung itu dia itu mungkin ke aset yang memang aset nyata, mungkin seperti tanah gitu kan ya, kemudian kebun dan lain-lain. Mungkin mereka itu zaman dulunya seperti itu. Tetapi berbanding terbalik dengan kita sekarang ini, anak-anak milenial. Kalau sekarang ini aset itu bukan hanya sekedar itu teman-teman, tetapi aset ini kita bisa menabung saham dengan cara membeli slot, mungkin slot luar negeri ataukah mungkin dalam negeri. Kita sekarang ini bisa membeli slot BRI, BBRI, BCA, BBCA. Kemudian juga mungkin Bukopin, ada Newcomers, kemudian ada yang lain-lain. Jadi sekarang ini untuk slot-slot saham kita sebenarnya bisa menyimpan saham itu di perbankan seperti BRI, BNI, Bukopin, Mega gitu kan ya. Ataukah mungkin tempat-tempat keuangan lainnya gitu. Kita ini bisa membeli slotnya. Ya, jadi kita ini bukan hanya sekedar membeli tanah, aset, bangunan, kemudian yang lain-lain. Oke, nah tetapi kita ini sekarang sudah beralih teman-teman. Ya walaupun memang kita di rumah nggak produktif, kalau kata orang nggak kerja katanya. Tetapi sebenarnya uang itu yang bekerja untuk kita. Jadi kalau misalkan kita punya uang berapa, kemudian kita investkan, ya mungkin ke BCA, BRI, BNI, Bukopin, Mega, atau yang lain-lain, kita ini mendapatkan uang gitu teman-teman. Walaupun memang kita secara fisik itu nggak kerja, tetapi kita ini uang yang bekerja buat kita. Jadi bukan kita bekerja untuk uang, tetapi uang untuk bekerja untuk kita, gitu kan ya. Jadi zamannya udah zaman sekarang kayak gini teman-teman. Nah, itu mungkin yang bermodal. Teman-teman mungkin juga, wah bang, kalau abang ini kan ada uangnya, bisa nabung, bisa beli ini, bisa beli itu. Sama semuanya teman-teman ya, dulu juga nggak punya. Tapi dengan kemauan, dengan niat teman-teman itu modal, tanpa modal sebenarnya bisa teman-teman. Jadi yang paling mahal untuk hari ini itu sebenarnya aset-aset seperti big data company teman-teman. Oke, mungkin juga teman-teman yang punya followersnya banyak, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, hingga jutaan itu sebagai aset teman-teman ya.
Oke, mungkin teman-teman contohnya mungkin seperti ini, teman-teman bikin YouTube, kemudian untuk subscribe-nya banyak, itu teman-teman udah punya aset di situ. Ya, walaupun memang asetnya bukan aset uang, bukan aset emas, bukan asetnya juga bukan sebagai aset cryptocurrency, ataukah mungkin bukan asetnya sebagai bla 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 yang lain. Nah, tapi teman-teman, dengan teman-teman memiliki followers yang banyak, itu merupakan aset teman-teman ya, itu aset yang abadi seumur hidup. Contohnya aja gini, sekarang ini kan banyak banget platform-platform yang bakar-bakar duit gitu teman-teman. Kalau misalkan kita daftar ini dapat sekian, ajak itu, ajak ini dapat sekian sekian sekian. Jadi kita ini sekarang ini kalau ajak orang, itu kita sekarang ini dapat uang karena memang kita ini dikasih langsung rewardnya oleh aplikasi tersebut. Nah, dengan cara teman-teman memiliki big data tersebut, follower yang banyak itu teman-teman bisa manfaatkan untuk mengajak orang ya supaya gabung. Disitulah teman-teman akan mendapatkan income pundi-pundi rupiah di situ teman-teman. Oke, di situ yang paling utama teman-teman ya. Jangan salah teman-teman. Teman-teman walaupun nggak punya uang, teman-teman walaupun nggak punya aset, nggak punya slot BBCA, BBRI dan lain-lain, cryptocurrency ABC, Doge dan lain-lain, teman-teman tentunya dengan cara ngebangun followers yang banyak. Contohnya teman-teman bikin Instagram. Ya, itu yang banyak, followernya banyak, teman-teman itu bisa manfaatkan peluang itu ya, manfaatkan follower teman-teman semua. Tapi ingat ya, jalan yang benar, jangan jalan yang salah. Nantinya teman-teman bisa kena pasal-pasal lagi. Jangan sampai seperti itu ya, nggak boleh. Oke, nah jadi salah besar teman-teman ya kalau misalkan teman-teman itu pengen punya saham-saham yang kayak orang-orang punya gitu kan ya. Salah besar teman-teman. Sebelum teman-teman melangkah ke situ, teman-teman bangun dulu teman-teman. Teman-teman itu pasti bisa bangun dulu untuk followernya. Jadi yang punya pengen jadi YouTube silahkan teman-teman bikin video upload aja terus. Teman-teman nanti di situ punya followernya, di situ teman-teman bisa manfaatkan. Kemudian juga teman-teman yang punya Instagram, teman-teman itu bangkitkan lagi, tambah lagi followernya. Gimana caranya teman-teman punya follower? Tapi jangan follower yang beli ya. Sekarang ini kan bisa dibeli, ya semuanya bisa dibeli. Tapi jangan sampai seperti itu ya. Kita cari follower dengan cara yang murni, ya. Kemudian juga kita cari follower dengan cara yang netral aja ya, nggak usah bela-beli. Nah di situ teman-teman nanti bisa manfaatkan follower-follower itu ke arah-arah seperti itu. Dengan cara seperti itu, teman-teman jangan khawatir. Walaupun teman-teman nggak punya aset-aset yang lain-lain untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, dengan cara-cara memiliki itu teman-teman memiliki follower, maka teman-teman itu barokahnya di situ, sumber rezekinya ada di situ semua ya. Jangan salah teman-teman ya, kalau misalkan kita pengen ke situ, lihat ke situ, melirik ke situ, bang saya ini susah bang, saya ini nggak bisa. Jangan seperti itu teman-teman ya, pasti semuanya bisa kok, semuanya bisa, semuanya memiliki waktu yang sama, semuanya 24 jam waktu yang sama. Cuman waktu itu terserah teman-teman digunain untuk apa, hal-hal untuk apa, semuanya bisa dibangun sama teman-teman semua. Dengan modal kuota, modal HP, semuanya banyak anak-anak muda yang sukses kok ya, nggak ada yang nggak bisa, semuanya pasti bisa teman-teman. Jangan lupa juga buat teman-teman semua di-share untuk video ini. Terima kasih. Mungkin nanti tanggal 22 kita akan ketemu di acara AMA di Nanovest. Dan tepatnya teman-teman pantauin terus di jam 13 sampai dengan di jam 21. Oke, jam 3 sore sampai jam 9 malam. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. See you next video. Bye-bye.